Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman, sahabat-sahabat, om tante yang hari ini aku pengen ngedoain kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat tentunya. Oke, hari ini masih banyak teman-teman kita yang terjebak di aplikasi pinjaman uang online ilegal yang sudah mungkin membuat resah kalian. Atau mungkin kalian sudah sempat pinjam tapi saat ini mungkin masih belum punya uang untuk melunasin hutang-hutang yang mungkin ada di aplikasi pinjol ilegal. Jadi sebelumnya aku pengen ngasih tahu tipsnya dulu bagaimana sih cara membedakan aplikasi pinjaman uang online yang sudah legal resmi dengan yang masih ilegal atau belum resmi. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan itu adalah ngecek aplikasinya. Contohnya seperti di aplikasi Rupiah Cepat ini ya. Dan di sini nanti kalian bisa langsung baca-baca ya. Di setiap aplikasi pinjaman uang online itu sudah pasti akan memberikan keterangan yang lebih kurang seperti ini. Jadi kalau untuk di aplikasi Rupiah Cepat katanya bisa Rupiah Cepat telah terdaftar dan berizin di OJK Indonesia. Dan ini kalau yang sudah legal, yang resmi. Jadi gimana kalau yang masih ilegal atau mungkin yang belum terdaftar di OJK? Jadi kalau yang belum terdaftar di OJK itu masih pakai kata-kata KSP ya, atau koperasi. Seperti begini nih, KSP Jari Kaya, pinjam uang tunai kredit dana. Jadi kalau kita ngelihat aplikasinya di sini mereka tidak akan memberitahukan bahwasannya mereka sudah terdaftar di OJK. Itu yang pertama, kalian harus lebih rajin buat baca-baca dan ngecek langsung aplikasi yang ada di Play Store. Dan yang kedua, kalian bisa ngecek dari durasi pinjaman. Untuk yang sudah OJK itu lebih kurang paling secepatnya itu 22 hari atau mungkin 1 bulan. Jadi kalau yang masih ilegal atau tidak resmi itu paling 7 hari, 10 hari atau 14 hari. Nggak lebih dari situ, dan bunganya jauh lebih gila ya kalau dibandingkan dengan yang sudah resmi. Terus hati-hati ketika kalian mendownload semua aplikasi pinjaman uang online ketika mereka meminta izin untuk mengelola kontak yang ada di handphone kalian. Jadi sesuai dengan peraturan pemerintah bahwasannya kalau yang sudah OJK resmi dan terdaftar di IFPI, mereka tidak boleh mengelola kontak yang ada di handphone kalian. Jadi kalau seandainya yang ilegal itu mereka akan meminta izin, dan kalau kita tidak cermat, tidak teliti, kalau kita oke kan atau kita perbolehkan, maka mereka dengan akan leluasa mengambil semua kontak yang ada di handphone kalian, termasuk di dalamnya itu foto, video, dan data-data yang tersimpan di handphone kalian. Sebenarnya aplikasi mereka itu nggak canggih ya, dan peralatan mereka itu juga ya cukup sederhana. Hanya saja kita memang kurang teliti, kurang membaca, dan kurang mengetahui. Jadi aku pengen ngasih tahu buat kalian yang kalau ilegal itu mereka akan retas WhatsApp kalian. Jadi mereka akan ancam itu mereka itu akan ancam kita kalau seandainya kita telat bayar, gagal bayar, mereka akan buatin grup, akan minta-minta sumbangan. Dan semua yang mereka minta itu adalah orang-orang yang berada di kontak Android kita. Ya jelas ini menghilangkan harga diri kita, sementara uang yang kita pinjam juga nggak seberapa. Dan mereka sudah membuat porak-poranda semua yang ada di kontak kita ya. Dan terus itu apa ya? Kalau yang bagaimana cara mengatasinya sebenarnya ya gampang aja sih. Kita buang aja nomornya, kita ganti.
Terus nanti kalian tinggal jelasin juga bahwasannya memang handphone kalian telah diretas. Atau mungkin kalian mengakui saja bahwasannya kita memang benar ada meminjam uang di situ dengan jumlah yang nggak seberapa, tapi dikenakan bunga dan denda itu jauh lebih gila. Itu yang harus kalian terangkan. Terus kalau untuk masalah bagaimana supaya nggak diretas handphonenya, di video sebelumnya aku udah ngasih tahu bagaimana cara ngunci WhatsApp kita itu ya, supaya mereka dari sana juga nggak bisa langsung login ke WhatsApp kita. Terus itu mereka biasanya kalau buat ngancem-ngancem kita tuh dengan menggunakan foto profil yang serem-serem ya, yang pakai tato dah, yang badannya besar, dan mereka itu nggak berani menampilkan foto profil mereka itu yang asli, yang benar. Rata-rata foto-foto profil mereka itu ketika mereka melakukan penagihan, kalau yang ilegal itu mereka menggunakan foto-foto yang diambil dari Google. Kalau nggak percaya nanti kalian bisa langsung cek aja tuh foto-foto mereka yang mereka buat nakut-nakutin kita itu tidak menggunakan foto asli, dan itu sudah seperti itu. Mereka akan maki-maki, permalukan kita dan lain sebagainya ya. Mungkin begitulah, memang sudah SOP dari pekerjaan mereka sebagai debt collector penagih. Makanya aku pesanin kalian harus sedikit lebih bijak ya, memilih aplikasi apa yang memang benar-benar bisa membantu, bukan malah menimbulkan masalah baru. Dan yang anehnya kita tuh pengen ada apa ya, memang sih ini aplikasi pinjaman uang online-nya sudah cukup bandel, dan pemerintah sudah sedikit kewalahan ya dengan banyaknya menjamurnya aplikasi-aplikasi pinjaman uang online yang belum resmi dan masih ilegal. Ditutup buka, ditutup buka, ditutup satu bukanya 3 4. Dan ya kalau mau seperti yang Kominfo bilang ya, pinjam uang online ilegal sebanyak-banyaknya jangan dibayar katanya. Ya benar juga sih itu. Yang penting kalian harus benar-benar safety dulu sebelum kalian melakukan pinjaman uang online ya. Seperti nomor kontak WhatsApp, kontak-kontak darurat, foto dan video, data-data. Dan seberapa bahaya data-data yang mereka gunakan itu ya, kalau sampai dengan sejauh ini nggak ada bahayanya ya. Apa palingan kalau masih untuk aplikasi-aplikasi pinjaman uang online itu ya begitulah. Dan mereka itu memang banyak dari mereka itu bagian dari lintah darat ya, dengan biaya administrasi, pemotongan-pemotongan awal, dan mungkin durasi tenor pinjamannya yang mungkin terlalu cepat sehingga kita nggak bisa bernapas ya buat cari penggantinya. Itu yang susahnya. Kita masih terus berharap bahwasannya tumbuh suburnya aplikasi-aplikasi pinjaman uang online ini ya memang benar-benar bisa membantu dan jangan sampai menambah masalah baru. Dan sedikit agak mengeluhkan bahwasannya kalau untuk aplikasi-aplikasi yang sudah ilegal ini memang persyaratannya itu gampang ya, dipermudah sama mereka. Hanya cuman modal KTP, yang penting ada foto apa segala macam ya, nggak perlu NPWP, BPJS Ketenagakerjaan. Dan memang itu susahnya sekarang kalau untuk aplikasi yang resmi, limitnya juga lumayan, itu persyaratannya ribet memang ya. Kita harus punya NPWP, BPJS, ID card pekerjaan, slip gaji, dan yang lain-lain yang mungkin dibutuhkan. Dan disitulah sebuah kelemahan ya. Sementara kan yang pinjam uang ini kan ya nggak semuanya punya NPWP, nggak semuanya bekerja di perusahaan-perusahaan besar yang harus punya BPJS Ketenagakerjaan. Tapi ya memang sudah begitulah SOP dari aplikasi mereka ya, dari perusahaan mereka. Mereka juga ya kita bisa maklumi lah, karena mungkin mereka juga nggak mau rugi terus-terusan ya dengan terancamnya nasabah gagal bayar. Ya mungkin itulah beberapa penjelasan ya sekalian agar lebih waspada untuk memilih dan memilah aplikasi apa yang memang benar-benar bisa membantu. Dan jangan terlalu cepat terburu-buru, nanti kalian yang rugi sendiri. Jadi kalian baca-baca saja dulu semua ini seperti rekomendasi dan
komentar-komentar yang ada di kolom komentar tersebut. Jadi mungkin itu dulu ya buat kalian yang nanti pengen tanya-tanya, kalian boleh tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar dan nanti kita akan langsung bantu jawab sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman kita. Oke, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.